Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran awwaluhu rahmatan wa awsatuhu maghfiratan wa akhirahu 'idkun minan nar. Wassalatu wassalamu ala imamis shaimin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada mu'alif kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram. Al-Fatihah. Wa summa ila hadratil imam Abi Isa Muhammad ibn Isa Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Halaman pinten? 31. Oke, kita lanjut ke halaman 32 bab maja'a fi takhattumi karena redaksinya sama. Oke, jadi yang redaksinya sama kita nggak baca. Oke, kita langsung ke halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hafidhu Abi Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bab maja'a, apa-apa yang datang fi tentang takhattumi, cara memakai cincin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi, dan di dalamnya tasi'ah hadisa, 9 hadis.
Haddatsana Muhammad bin Sahl bin Ashkarin al-Baghdadi wa Abdullah bin Abdurrahman qala, berkata Muhammad dan Abdullah, akhbarana Yahya bin Hassana qala, berkata Yahya, haddatsana Sulaiman bin Bilalin an Syariq bin Abdullah bin Abi Namirin an Ibrahim bin Abdullah bin Hunain an abihi, dari bapaknya Abdullah, an Ali bin Abi Thalibin, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau yalbasu memakai khotamahu, cincinnya, fi yaminihi, di tangan kanannya, haddatsana Muhammad bin Yahya qala, berkata Muhammad, haddatsana Ahmad bin Shalihin qala, berkata Ahmad, haddatsana Abdullah bin Wahbin an Sulaiman bin Bilalin an Syariq bin Abdullah bin Abi Namirin nahwahu, dan lainnya. Haddatsana Ahmad bin Mani'in haddatsana Yazid bin Harun an Hammad bin Salamah qala, berkata Ra'aitu, aku pernah melihat Ibnu Abi Rafi' yatakhottamu, memakai cincin, fi yaminihi, di tangan kanannya, fasa'altuhu, lalu aku bertanya kepadanya, an dzalika, tentang hal itu, faqala, dan menjawab, Ra'aitu, aku pernah melihat Abdullah bin Ja'farin yatakhottamu, memakai cincin,
fi yaminihi, di tangan kanannya. Waqala, dan berkata, siapa? Abdullah bin Ja'farin. Karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhottamu, memakai cincin, fi yaminihi, di tangan kanannya. Kita lanjut ke halaman 35. Babu maja'a fi sifati sayfi Rasulillah. Babu bab maja'a, apa-apa yang datang, fi sifati, fi tentang, sifati bentuk, syaifi pedang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fihi, dan di dalamnya, arba'a ahadisa, 4 hadis. Haddatsana Muhammad bin Basyarin qala, berkata Muhammad, haddatsana Wahb bin Jaririn qala, berkata Wahab, haddatsana, telah menceritakan kepada kami, siapa? Abi bapakku. An Qatadah, dari Qatadah. An Anasin, dari Anas. Qala, berkata Anas, kanat, ada, apa? Qobi'atu, pucuk gagang, ya. Kalau bahasa Indonesia ya salut hulu, ya. Pucuk gagang, syaifi pedang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min, terbuat dari, fiddatin, perak, Haddatsana Muhammad bin Basyarin qala, berkata Muhammad, haddatsana Mu'ad bin Hisyamin qala, berkata Mu'ad, haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku, siapa? Abi, bapakku. An Qatadah, an Sa'id bin Abil Hasani qala, Sa'id, qala, berkata Sa'id, kanat, ada, qobi'atu, pucuk gagang,
Saifi pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min terbuat dari fiddatin perak, Haddatsana Abu Ja'farin Muhammad bin Sudrona Al-Basri. Qala berkata Abu Ja'far, haddatsana Talib bin Hujair an Hudin dari Hud, wa huwa dia adalah Ibnu Abdillah ibni Sa'idin an jaddihi dari kakeknya. Qala berkata kakeknya, dakhala masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah di Makkah yaumal fathi, yauma pada hari al-fathi pembebasan, wala dan pada saifihi pedang beliau, zahabun ada emas, wa fiddatun dan perak, qala berkata siapa Talibun, Talib, fasa'altuhu lalu aku bertanya kepada Hud anil fiddati tentang perak, faqala lalu menjawab Hud, kanat ada qabi'atu pucuk pedang, qabi'atu pucuk pedang, qabi'atu pucuk, as-saifi pedang, fiddatan terbuat dari perak. Haddatsana Muhammad bin Syuja'in Al-Baghdadi, haddatsana Abu Ubaidah Al-Haddad an Utsman bin Sa'id an Ibni Sirin, qala berkata sonatu aku membuat saifi pedangku, ala meniru saifi pedang Samurah bin Jundub, Samurah bin Jundub,
wa za'ama dan menyangka. Siapa Samuratu Samura? Annahu bahwa sona'a membuat saifahu pedangnya ala meniru saifa pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakana dan pedang Rasulullah Hanafian buatan Hanafi. Haddatsana Uqbatu bin Mukarrami Al-Basri qala berkata haddatsana Muhammad bin Bakrin an Utsman bin Sa'idin bihadzal isnadi dengan sanad ini nahwahu riwayat hadis yang sama. Babu majaa bab apa-apa yang datang dari riwayat-riwayat fi sifati tentang bentuk dir'i baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi dan di dalamnya hadisani dua hadis. Haddatsana Abu Sa'idin Abdullah bin Sa'id al-Ashajju qala berkata Abu Sa'id haddatsana Yunus bin Bukairin an Muhammad bin Ishaq an Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair an abihi dari bapaknya an jaddihi dari kakeknya Abdullah bin Zubair Anis Zubair bin al-Awwami qala berkata Zubair kana ada ala nabi pada nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin yauma pada hari
Uhudin perang Uhud. Dir'ani memakai dua baju besi. Fanahadho, beliau memanjat ilas sokhroti, ke sebuah batu besar. Falam yastati, namun tidak mampu melakukannya. Fa'aqada, lalu beliau mendudukkan Tolhata, Tolhah, tahtahu, di bawah beliau. Fasoida, lalu naik siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta, sehingga istawa, beliau bisa tegak ala sokhroti, di atas batu besar itu. Qala, berkata Zubair, fasami'tu, aku pernah mendengar an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, aujaba, mesti masuk surga. Siapa? Tolhatu, Tolhah. Haddasana, Haddasana Muhammad bin Abi Umar. Qala, berkata Muhammad, haddasana Sufyan bin Uyainah an Yazid bin Khusaifah anis Sa'ib bin Yazid anna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau alaihi, memakai yauman, pada hari Uhudin, perang Uhud, dir'ani, dua baju perang.
Qad dhahara, beliau telah memakai rangkap. Bainahuma, kedua baju besi itu. Babu bab maja'a, apa-apa yang datang, fi tentang, sifati bentuk, mighfari topi besi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fihi, dan di dalamnya, hadisani, dua hadis. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, qala, berkata Qutaibah, haddatsana Malik bin Anasin an ibn Syihabin an Anas bin Malikin anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala, ketika memasuki Makkah, kota Mekah, wa alaihi, beliau memakai mighfarun, topi besi, wakila, lalu dikatakan, lahu, kepada beliau, hadza, inilah, Ibnu Khotalin, Ibnu Khotal, muta'alliqun, bersembunyi, bi astaril Ka'bati, bi astari, di dinding, al Ka'bati, Ka'bah, faqala, lalu bersabda, iqtuluhu, bunuhlah dia. Haddatsana Isa bin Ahmad, qala, berkata Isa, haddatsana Abdullah bin Wahbin, qala, berkata Abdullah, haddatsani Malik bin Anasin an ibn Syihabin an Anas bin Malikin anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala, ketika masuk Makkah, Mekah, amal fathi,
selama pada tahun Al-Fathi, pembebasan, wala di atas rosihi, kepala beliau, al-mighfaru, ada topi besi. Qala, berkata Anas, falamma, ketika naza'ahu, melepas topi besinya, ja'ahu, ja'a, datanghu, kepada beliau, siapa? Rojulun, seorang laki-laki, faqala, mengatakan, lahu, kepada beliau, Ibnu Khotalin, Ibnu Khotal, muta'allikun, bersembunyi, biastaril Ka'bati, di dinding Ka'bah, faqala, lalu bersabda Nabi, iqtuluhu, bunuhlah dia. Qala, berkata siapa? Ibnu Syihabin, Ibnu Syihab, balagoni, cerita yang sampai ni kepadaku, anna, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun, tidak ada, yauma idzin, pada hari itu, muhriman, melaksanakan ihram, lam yakun yauma idzin muhriman, pada hari itu Nabi tidak melaksanakan ihram. Oke, saya jelaskan dulu. Ini ada ya, mulai pedangnya Nabi, mulai cincin, cara pakai cincin ya. Kalau cincin kemarin sebagian sudah kita jelaskan, Nabi memakai cincin di tangan kanan ya, memakainya di jari manis. Kemudian pedang, kemudian ini baju besi ya. Jadi Nabi dulu ketika perang selalu membawa baju besi yang sangat berat untuk rompinya, terus memakai topi besi yang sangat berat untuk rompinya. Oke. Dan mengalami kesusahan. Satu ketika Jibril datang memberikan doa yang bisa melindungi Nabi dan menggantikan baju perang itu biar gak terlalu berat. Nah, maka doa itu namanya Jaushan.
Jausan itu doa, yang arti jausan itu adalah baju perang. Yang doanya yang panjang namanya jausan kabir, ya, baju perang yang besar. Bahasa Inggrisnya baju perang itu armor. Nah, kalau ada tulisan atau nanti judul Great Armor, yaitu baju perangnya Nabi. Oke, baju perang. Nah, sehingga Nabi disuruh membaca doa jausan itu ketika sebelum perang, biar tidak terlalu berat membawa yang namanya baju besi. Nah, doa itu kemudian oleh umatnya dimasukkan ke rompi. Rompinya jadi sakti. Namanya apa di Jawa? Onto kusumo kalau di Jawa. Nah, Nabi punya onto kusumo. Dulu saya mencari yang namanya doa jausan itu nggak ketemu-ketemu kemana-mana. Tanya setiap ulama, katanya nggak punya doanya, tahu ceritanya, tapi teksnya nggak punya. Ya ini dilalah kersane Gusti Allah. Saya menghatamkan Dalailul Khairat di tahun 2010 di Raudhahnya Nabi. Nah, terus pagi-pagi itu didatangi orang yang ganteng sekali, kayak bukan orang Arab, bukan orang Eropa, pokoknya ganteng sekali. Teman yang di sebelah saya tanya, kamu bisa melihat orang ini enggak? Oh ya bisa mas. Nah, beliau menyampaikan kepada saya dalam bahasa Inggris bahwa kamu nanti setelah zuhur jangan pergi dan kamu tunggu saya di tiang nomor 39. Saya sebelum zuhur karena takut tidak bisa masuk, saya jam 10:30 sudah masuk ke Masjid Nabawi sambil membaca Dalailul Khairat. Kemudian orang itu datang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngomong-ngomong, ini ada pesanan yang sudah kamu cari selama sekian tahun, apa ini? Terus saya buka, kok bacanya ini, terus sampul dalamnya itu ada tulisan Jausan Kabir. Terus ada lagi buku, dikasih buku 2, yang satu Jausan Shogir, yang satu Jausan Kabir. Terus saya diberitahu bagaimana cara membaca, cara mengamalkannya. Nah, setelah doa ini saya temukan, catatan saya temukan, saya tanya dari mana? Orangnya senyum-senyum saja, terus menunjuk ke arah utara begini, dari sana. Nah, utara saya kan makamnya Nabi. Ya saya akhirnya ya meyakini bahwa itu dari Nabi. Dikirim utusannya 4 kitab, saya dikasih 2, teman saya itu dikasih 2. Nah, satu ketika saya berjalan-jalan ini di rumah Kediri, lumayan di kota, di alun-alun. Terus saya tiba-tiba ingin ke Lirboyo. Ada apa ini pengen ke Lirboyo? Ujuk-ujuk aja itu ngopi di alun-alun, pengen ke Lirboyo. Saya ke Lirboyo. Ternyata di Lirboyo itu ada kitab yang persis yang saya miliki, tapi redaksinya berbeda. Nah, ternyata kitab itu ada. Terus saya gini, ini santrinya tahu nggak ya apa yang dimaksud oleh Romo Kiainya? Ternyata yang menulis itu di situ Mbah Yai Makhrus Ali. Saya beli kitabnya, terus saya cocokkan sama kitab yang saya dapatkan di Madinah. Ya sama, serupa tapi tidak sama, sama tapi tidak serupa. Jadi ada beberapa kalimat yang berbeda. Nah, tapi kayaknya yang membedakan itu sanadnya, ya sanadnya. Saya diberitahu panjang kali lebar secara detail sama orang itu bagaimana doa ini. Akhirnya saya sampai rumah mencoba menulis doa itu sebagaimana Mbah Yai Karim dan Mbah Yai Makhrus. Saya mencoba menulis. Nah, seperti ini doanya. Ini.
Ini isinya ya di kitab Jausan Kabir tadi saya tulis, yang selalu dipakai oleh Kanjeng Nabi. Ya, supaya doa itu ada mukjizatnya, karomahnya, ya harus ditulis tangannya sendiri, tidak boleh dituliskan orang lain. Ya. Nah, inilah bagian dari doa itu. Nah, kemudian ini saya tulis kecil. Nah, saya fotokopi. Ini doa yang penggantinya baju perangnya Nabi. Nah, ternyata di dalam itu saya hitung, kenapa kok bisa tokcer. Nabi setelah itu sudah tidak pernah pakai baju perang. Wis entah-entah baju biasa, jubah-jubah biasa. Hanya sorban-sorban biasa, nggak pernah pakai yang namanya topi besi. Itu. Ternyata memang itulah kehebatannya doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Ini keliling hampir 20 tahun nggak ketemu, ya ketemu di Masjid Nabawi. Belum pernah dipraktikkan, Gus. Dia apa? Belum pernah dipraktikkan ikut perang. Nah, kalau mau saya kirim ke Palestina, saya sangoni ini uji coba mandi pun enggak. Hamas. Dulu masih belajar nulis, ya blobor begini nih, ini blobor. Saya tulisnya di kain. Ya. Nggih, pakai mangsi tinta. Nah, terus saya belajar lagi. Tapi saya lebih dulu belajar ini daripada ketemu ini. Belajar ini sudah lama. Cuman mikir di mana ini supaya bisa ketemu material aslinya. Karena yang sudah saya terima ibaratnya sama dengan fotokopi, ya. Nah, inilah yang namanya ontokusumonya. Oke, di sini. Kalau ini saya sudah bisa dari tahun 90, sudah bisa seperti ini. Ya, akhirnya kalau ada teman yang mau pergi perang, ya saya sangoni ini. Ya kalau mau berangkat apa nih saya sangoni. Mau uji coba. Dulu pernah saya nyangoni teman waktu Timor Leste belum pisah sama Indonesia, ya saya ngoni begini. Saya bilangi, nanti kalau kamu diberi keselamatan oleh Allah bisa kembali pulang ke Jawa, yang di dalam bajumu itu kembalikan pada saya. Ya Gus, waktu itu saya masih mukim di Jawa Barat. Ya. Akhirnya kembali. Apa? Kembali. Akhirnya kembali. Ya. Kalau jenengan mungkin nanti ada jamaah yang jadi bupati gitu, saya sangoni ini jasnya isinya saya kasih isi itu. Ya, biar jadi bupati itu ding gitu loh. RT nggak boleh tuh ya. Nah kalau RT ini kekecilan, wong saya aja jadi RW nggak pernah pakai ini. Saya ini jadi lurah aja nggak pernah pakai ini. Tapi kalau mau pakai ya nggak apa-apa. Nanti wibawonya Pak RT ngalahkan Pak Bupatinya.
Kalau orang mati dalam itu. Oke. Kemudian saya tanya kepada yang memberi buku mengijazahkan saya, ini apa keistimewaannya lagi? Beliau mengatakan kalau orang yang meninggal disanguni ini diikutkan, jadi ketika dipakaikan kafannya yang pertama, yang keduanya ada ini, atau yang selanjutnya berapa, terus kemudian sebelum kafan yang terakhir dikasih ini tidak akan ditanya di alam kubur dan terhindar dari fitnah kubur dan pertanyaan kubur, dan langsung dimasukkan ke alam kubur melalui proses administrasi ruwet-ruwet. Saya menulis ini lama sekali karena ya harus nulis tangan. Tulisan saya ini selesai 4 lembar. Jarak 6 bulan ibu saya meninggal, ya saya sangon ini. Nulis lagi. Apa? Nulis lagi. Ya nulis lagi nanti. Kalau butuh lagi nulis lagi. Apa jenengan mau saya tuliskan? Ibu saya tuliskan 6 bulan berikutnya meninggal. Saya begini bukan karena meninggal, enggak. Saya melihat ibu saya secara fisik kesehatannya selalu menurun. Tapi menurut lab setiap bulan ke lab di HVA, karena pakai askesnya PNS, itu hasilnya baik. Ya hasil labnya baik, tapi saya merasa itu nggak baik. Walaupun hasil lab alatnya kedokteran mengatakan baik, tidak baik. Saya ngebut setiap malam itu di kamar, nulis ini nyicil, saya tulis, saya cicil. Nyicil selesai, terus nulis lagi, nyicil lagi, selesai. Setelah selesai 4, tangan saya sudah kemeng kayaknya karena hampir setiap malam nggak tidur. Barulah ini saya bawa ke tukang jahit, ya tukang jahit yang saya percaya, terus pelisirannya ini dijahit. Setelah selesai baru saya simpan, seminggu ibu saya meninggal. Ya ini saya kalungkan di jasadnya ibu saya, ngalungkan Mbak Haji Nurillah itu. Hari ke-40 saya ke makam bersama anak saya. Kemudian saya berdoa, saya bertanya, Bu, ditakoi gak malaikat? Ya saya tanya gitu. Anak saya suruh nutupi kupingnya begini, tutup ono kupingnya, cek krungu jawabannya yang ti. Ibu saya jawabnya katanya aman, aku saya wis nang kono aman. Ya berarti ini betul apa yang disampaikan oleh beliau yang mengijazahkan doa ini. Ternyata doa ini dikuasai oleh ulama-ulama besar di zaman itu, termasuk ngisi bambu runcing dan sebagainya. Makanya banyak orang yang minta ke saya doa ini nggak saya kasih. Saya lihat dulu orangnya, oke sembrono. Oke, Bang ini aja gantinya baju perangnya Kanjeng Nabi sama topi perangnya Kanjeng Nabi. Saya pertama membuat baju ini, nyoba nulis, ternyata nggak manjur. Nggak manjurnya apa? Saya nulis selesai, habis itu saya kalungkan di ayamnya saya tembak. Loh, kok masih tembus? Berarti nggak manjur. Terus saya coba puasa sambil nulis puasa 7 hari. Saya tembakkan masih tembus. Sampai terakhir 41 hari itu baru saya tembakkan tidak tembus. Oke, jadi ternyata karena kita bukan nabi, nulisnya harus puasa, mensucikan diri baru nulis. Nulis kemarin campur dosa, harusnya sambil puasa 40 hari baru setiap malam menulis. Nulis ini 15 hari 1 lembar baru selesai. Karena nulisnya harus
pelan-pelan, tangannya capek ya sudah berhenti, daripada nanti tulisannya keliru nggak jadi apa-apa, nanti nggak boleh ya. Jadi inilah namanya jausan. Kata malaikat Jibril ya, menyampaikan kepada Nabi bahwa Jibril itu pernah sholat 1000 rakaat setiap hari selama 1000 tahun. Kata malaikat Jibril mengadu pada Nabi, wahai Rasulullah, pahala saya sholat 1000 tahun lamanya itu masih berat timbangannya pahala sholatnya umatmu yang ketika sholat pikirannya, hatinya gelamjar kemana-mana. Kenapa bisa begitu? Iya, aku sholat 1000 tahun lamanya itu bukan atas perintah Allah, tapi keinginanku sendiri menyembah Allah. Walaupun tidak khusyuk, kata Jibril, tetap pahalanya lebih berat daripada aku sholat selama 1000 tahun. Jadi yang belum bisa khusyuk-khusyuk ada kabar gembira. Jadi itu masih lebih bagus daripada sholatnya Jibril selama 1000 tahun. Tapi nanti tetap ditagih sama Allah, kapan kamu khusyuk? Yang berat itu kan ya ini, yang punya ini, yang timbangannya berat. Oke, mungkin ada pertanyaan? Oke, mangga Pak. Saya akan menanyakan dua Oke, silakan. Terus yang pertama terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Gus tadi tentang apa namanya jausan kabir, jausan kabir, ya. Sogir dengan kabir. Saya kok ingat tentang sejarah apa namanya tentang kain kafan yang diberikan Jibril kepada Nabi, lima helai kain kafan yang diberikan kepada Nabi untuk Khadijah, untuk Nabi Muhammad, untuk Fatimah, Ali bin Hasan. Lalu berhenti, siapa namanya Jibril di situ. Nabi bertanya, yang satu kemana? Yang Husain. Akhirnya malaikat itu menyampaikan bahwa Husain nanti tidak akan dikafan karena ya terbunuh seperti itu. Iya. Nah itu yang saya tanyakan, mungkin itu ada kaitannya sedikit enggak dengan itu Gus. Ini yang pertama. Terus ini aja Gus. Enggak. Oke. Jadi ketika Jibril datang membawa kain-kain kafan itu ya persis seperti ini. Cuman itu aslinya. Ya, aslinya dari sananya. Kalau ini duplikatnya. Karena saya tahu bentuk aslinya, terus saya niru. Orang Jawa itu kan ATM. Jadi amati, tiru, modifikasi. Nah, saya amati, saya tiru, saya modifikasi. Karena di dalam kitab yang diberikan ke saya itu sangat detail. Ya, ini. Bahkan yang terakhir di kitab itu menyebutkan begini. Ottoman dulu ketika mau menguasai dunia ini, sebenarnya raja-raja Ottoman itu mengamalkan jausan kabir. Ketika keturunannya mulai Raja Sultan Hamid ke sini tidak mengamalkan itu, maka Ottoman mudah digoncangkan oleh musuh. Nah, jadi itu memang ya seperti kain inilah yang dibawa Jibril kepada Nabi. Tulisannya ya seperti ini, tapi kalau yang dari sana mungkin tulisannya lebih rapi, lebih kecil-kecil dan mudah dibaca. Kalau ini tulisan tangan orang biasa seperti saya. Nah, tapi kalau jenengan mau berpesan ini seperti Fatimah dan sebagainya, ya boleh berpesan, pesan ke saya, beli sendiri kainnya, ya kain sutra, baru nanti saya tuliskan untuk duplikat itunya. Ya siapa saja yang jamaah saya boleh, tapi ya nggak boleh nyusu-nyusu, nulisnya lama. Jadi yang disampaikan oleh Jibril kain-kain itu adalah ya kain seperti ini. Ya, cuman kain yang dari sana itu bagus sekali kainnya, putih sekali. Saya menulis itu
Dengan kain katun yang asli katun, yang katun 100% justru tidak bisa blobor-blobor. Kemudian dengan kain yang begini-begini nggak bisa. Ternyata ada kain khusus yang diproduksi oleh India. Saya beli kain ini impor. 1 meternya 500.000. Nah itu baru bisa ditulisi nggak blobor-blobor seperti tadi ini. Saya bilang begini sama teman saya, kok ono ya nang India, bolak-balik ono nang India. Apakah orang India dulu sudah tahu hal-hal seperti ini, pada akhirnya dilupakan oleh anak cucunya? Oke. Jadi memang kain yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk keluarga Nabi ya kain seperti ini. Yang bisa menduplikat berarti ya orang yang mengerti rahasia kenabian itu sampai kepada dia. Oke. Kalau doanya Jausan Kabir bisa saya ijazahkan, tapi cara menulisnya ini butuh belajar khusus bersama saya. Saya untuk menulis Al-Quran dengan metode huruf, dengan metode angka, nomor, itu juga butuh waktu dulu kurang lebih ya 6 tahun untuk mempelajari itu. Dari huruf yang disebut abajadun, hawazun, khatoyatun, lamanun, sa'afasun itu ya. Nah, itu butuh waktu kurang lebih 6 tahun menekuni itu. Tapi saya tidak belajar setiap hari. Saya sambil kuliah, sambil bekerja, terus datang ke guru. Saya nanti minggu depan bisanya tanya, ya nggak apa-apa kalau bisa kabari. Kalau bilang kabari hari ini gampang, WA lah. Dulu itu nggak ada WA. Ketika saya longgar, saya sowan ke guru saya pergi. Nah, jadi butuh waktu kurang lebih ya sekitar 6 tahun kalau dihitung. Tapi kalau diringkes ya 3 bulan kalau setiap hari. Kalau mau ini saya beri tidak apa-apa, tapi beli kainnya. Oke. Ya tadi kainnya 1 meter. Ya ibu saya meninggal kan sudah 1000 hari lebih. Ya berarti 3-4 tahun yang lalu harga kain itu 500.000. Sekarang 800 sampai 1 ya, kalau urunan ya paling ya berapa Bisa gitu. Ya bisa kalau mau. Karena ini juga barokahnya Ramadan, pas bab baju besi, topi besi, dan gantinya besi-besi ya ini gitu. Tapi 3 bulan Kak Jalil meninggal. Apa? 3 bulan. Saya mengamati ibu saya begini. Jadi setiap hari saya, waktu itu kan belum istiqomah di sini, masih mondar-mandir Kediri, Badas, Surabaya, Badas, Malang, Badas. Ya karena saya masih punya kegiatan di Malang, punya kegiatan di Surabaya, terus ke Kediri. Saya mengamati ibu saya setiap hari. Saya melihat ibu saya, cuman saya ngomong ke adik saya yang kecil, ibu itu kok kayaknya seperti abah mau meninggal. Abah saya mau meninggal kurang 6 bulan itu, setiap saya kesini, saya melihat abah saya itu jalan sudah tidak nempel tanah. Tapi ibu saya, adik saya melihat nempel tanah katanya. Nah, pas ibu saya itu kurang 6 bulan, dari depan ke belakang sana ke dapur bawa sesuatu, ya saya melihatnya kayak nggak nempel tanah. Waduh, ini mau meninggal ini ibu. Tapi adik saya kasih tahu, masa sih? Loh yo, aku masih, saya melihat persis ketika abah mau meninggal. Terus saya melihat begitu, saya nyengkakno ini, nulis sampai selesai. Terus saya anukan sebagaimana yang diajarkan oleh orang yang mengajari saya itu. Delalah selesai, 3 bulan berikutnya memang betul ibu saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Ya peristiwanya begitu, tapi nggak menakuti jenengan yang mau minta. Gue mau minta terus dinisbatkan ke aku 3 bulan berikutnya mati. Mati sekarang, mati besok kan sama aja. Iya, Bora. Oke, jadi ini ada kaitannya dengan
yang disampaikan di dalam hadis ini tentang baju besi, ya, tentang topi besi. Yang satu lagi Pak, apa? Ini saya kurang jelas. Entah hadisnya yang di mana tadi diceritakan bahwa Nabi itu memakai apa ya, topi besinya apa-apanya itu Pak, dibantu oleh seorang, malah disuruh duduk atau tidur dia anci-anci di atasnya itu. Ya. Itu gimana? Jadi dulu Nabi itu kalau sudah pakai baju besi, topi besi itu kan sangat berat. Ya, besi-besi di zaman Nabi, bukan besi di zaman sekarang kan tipis, ringan dan kuat. Kalau dulu besi kan ya tebal. Jadi ketika memakai baju besi mau naik ke atas, itu sahabat yang lain disuruh bungkuk di bawah, terus Nabi naik, terus baru naik lagi. Jangankan lari, untuk berjalan saja sudah berat. Karena melihat dari beberapa peristiwa Nabi terlalu keberatan membawa baju besi, berat membawa pedangnya. Ketika perang, maka Jibril diutus oleh Allah mendatangi Nabi dengan membawa doa tadi, jausan kabir sama jausan sohir, untuk gantinya baju besi yang memberatkan tubuhnya Nabi. Oke. Jadi memang karena posisi beratnya bendanya itu yang membuat Nabi kerengkelan kalau kata orang Jawa. Yes. Tapi setelah Nabi diberi doa oleh Jibril, doa ini Nabi sampai akhir hayat tidak lagi memakai baju besi. Oke, karena sudah punya rompi dari malaikat Jibril, jadi tidak pakai baju besi lagi. Nabi cukup pakai baju biasa. Oke, jadi memang itu posisinya Nabi mau naik ke atas begini keberatan. Jadi harus ada tangga pertama, punggung sahabat yang disuruh bungkuk, baru Nabi naik ke punggung, baru dinaikkan lagi ke atas. Nah, yang dimaksud di dalam hadis itu seperti itu. Mungkin ada lagi? Oke. Macam-macam itu di bahasa Jawa itu termasuk jinak menafis. Jadi naik kami karena Nabi adalah orang yang paling hebat. Ternyata masih diberikan sesuatu seperti itu untuk melindungi dirinya. Tapi kemudian kalau Jawa sih kan banyak jinak-jinak seperti yang dimiliki dengan cerita Prabu Siliwangi, Pak Karno. Jadi yang dikontrol dan lain-lain. Nanti bentuk-bentuk jinak yang Jawa itu yang bentuk seperti itu apa persamaannya dengan persamaan atau Jadi produknya sama, tapi bahannya berbeda. Kalau yang diberikan Allah kepada Nabi itu jimatnya berbentuk mukjizat, mukjizat. Kalau yang diberikan kepada selain Nabi namanya karomah. Terus dari hasil mukjizat karomah ada namanya azimah. Azimah dalam bahasa Arabnya azimah, dalam bahasa Jawanya jimat. Kon muni azimah angel mbah biyen wis dadi jimat bae. Azimah kalau kita terjemahkan bahasa Jawa ya ageman, cekelan. Biar niku lek gak duwe cekelan ora pede, gitu. Bahasa Jawa, bahasa Arabnya azimah, basa Jawa ni cekelan. Be mbahmu gak mati-mati duwe cekelan. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan kalau Nabi langsung dari Allah, kalau selain Nabi kadang-kadang ya bukan dari Allah. Contohnya begini, ada jimat yang membuat orang dungdeng, ya tidak mempan ditembak dan sebagainya. Tapi kalimatnya bukan kalimatnya Allah. Contohnya bis teguh miluput, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa dari Allah. Contohnya ada kalimat lagi, kulhu dergo balik satu, berasa mati, jalma marah jalma mati, setan marah setan mati, hantu marah hantu mati, jalmo marah jalmo mati. Oke. Itu kalimat itu kalau kita cari teksnya di hadis nggak ketemu. Berarti sumbernya bukan dari Allah, berarti dari selain Allah.
Bagaimana kekuatannya? Sama-sama punya kekuatan. Nah, yang membedakan nanti kekuatan itu dari Allah atau bukan dari Allah. Sehingga cirinya kalau kekuatan yang nempel pada diri seseorang bukan dari Allah, nanti kalau menjelang sakaratul maut itu antara malaikat maut dengan azimatnya itu berperang dulu. Karena yang azimat tidak mau dilepas dari tuannya, malaikat maut mengatakan ini wis wayahe. Makanya orangnya terus grok gak mati-mati. Ya, itu cirinya kalau doanya azimatnya tidak berasal dari Allah, sehingga menyulitkan dia ketika sakaratul maut. Intinya wis bedil produksi dia podo bedile. Karek bedil sing legal apa sing ilegal. Yang dari Allah itulah yang legal, yang dari selain Allah yang ilegal. Podo-podo iso mateni ini, podo-podo iso melindungi diri. Contohnya ada doa Allahumma batostum jabbarin. Sopo-sopo dikampleng pisan langsung kiwa mlebu rumah sakit, tengen mlebu kuburan. Itu juga ada di dalam selain dari bahasanya Allah. Ada bis teguh miluput la ilaha illallah, ya. Nur arah nur wantah rubuh lumpuh ketiban palune Gusti Allah. Ya, ora iso tangi-tangian ora ditangekno karo ingsun. Loh, ini bandingannya. Saya coba saya isikan ke teman yang tinju. Kon tak isi nur arah nur wantah tangan tanganmu, sing awamu tak isi nur arah nur wantah petinju yang satu tangan kirinya. Yang satu saya isi ya batostum jabbarin. Ternyata sama kok, pukulannya sama, hasilnya sama pleksek sama. Nah, mungkin yang membedakan nanti di akhir hayat dia yang namanya ajal. Ajal itu kan garis finish antara dunia dan akhirat. Itu dinamakan ajal bahasa Arabnya. Jadi ajal itu garis antara katakanlah Kabupaten Kediri dengan Jombang itu kan ajalnya itu dekatnya Indomaret itu kan ada tulisan itu. Itu namanya ajal. Kesamaannya sama-sama saktinya. Jadi gak ada bedanya antara dukun kuat tirakat dengan kiai gak kuat tirakat. Dukun kuat tirakat mandi dungane, kiai ra kuat tirakat ora mandi dungane. Makanya kalau kiai gak tirakat, akhirnya umatnya mintanya kepada mbah dukun bukan kepada mbah yai. Nah, kalau kiai dulu kan ya tirakatnya kuat, apa-apa bisa diselesaikan oleh mbah yai. Nah, makanya akhirnya sekarang kesaktian didominasi mbah dukun. Mbah kiainya sudah tidak mau ngamalkan kesaktian-kesaktian, yang diburu cuman gelar akademis ya, dokterandes, insinyur dan sebagainya, melupakan zikir wirid yang menimbulkan karomah, maunah dan kesaktian. Oke, pada intinya sama. Kiai gak sakti ya gembuk, dukun gak sholat tapi tirakate kuat ya ding. Pilih pundi? Nyatane saya lirik banyak kok orang berjilbab, berkopiah itu mintanya tidak pada kiai tapi pada mbah dukun, karena dia merasa jaluk mbah yai gak mandi, jaluk mbah dukun cospleng mandi. Nah, ini tantangan buat kita. Oke. Nah, kemudian sama dengan Nabi, ulama-ulama setelahnya Nabi, sebagai contoh Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, beliau juga punya doa-doa yang seperti itu, tapi kelasnya berbeda, namanya khizib. Khizib, namanya khizib. Dan ternyata di kitab lain juga menjelaskan, dan di sini juga dijelaskan bahwa kalau satu tempat yang ada doa ini, jadi orang satu kampung itu akan menerima keberkahan yang luar biasa dari Allah. Andai kata nanti Dajjal muncul, tidak akan dilalui oleh Dajjal. Resikonya kalau jenengan saya kasih ini, resikonya
Nanti kalau di tengah-tengah kampungnya jenengan ada yang punya pesugihan, pasti benci dengan jenengan. Saya jamin itu. Karena saya sudah ngalami. Pokoknya wong di pesugihan kok jenengan punya ini di rumah, paling dibenci. Karena hawanya bikin tidak betah, bikin panas, bikin ini, bikin itu. Tapi ketika ketemu jenengan depan mata kepala begini, wah, sopan santunnya ngalahno yang lain. Ditutupi dengan menghormati yang luar biasa. Tapi di belakangnya menusuk. Panas. Karena kepanasan. Nah, itu risiko yang lain. Oke. Jadi ini yang dikisahkan singkat di kitab Asyama'il Muhammadiyah. Di kitab lain dikisahkan panjang kali lebar. Ya, termasuk saya mencari ya lama sekali, 20 tahunan baru ketemu. Dan ketemunya tidak pernah saya bayangkan kalau saya ketemu. Oke. Jadi saya balik kata-kata jimat itu. Tapi saya tidak. Terus yang ini rumitnya gabungan Mbak Kulit Sakti katanya. Kan punya pedang atau apa sesuatu. Tetapi pada akhirnya diwarisi kepada cucu-cucunya atau di antara salah satu ada yang mewarisi. Karena ketok barang sehingga kemudian itu bukan disukai setelah penggunaannya. Tapi barang itu ada terus itu ya. Saya sering orang kesini bawa jimat. Niki tinggalane Mbah kula Gus. Duka niki. Malam Jumat geludak-geluduk mau ngene. Ya sering itu. Bahkan itu masih banyak yang ditinggal di sini. Saya suruh ngambil nggak mau. Pun jenengan pek mohon Gus. Pak iki lama-lama dari koleksi barang antik. Jimat itu kalau orang Jawa artinya barang siji sing kudu di rumah. Jimat. Nah, jimat itu memang satu hal yang di tanah Jawa sudah lama adanya sebelum agama Islam masuk ke tanah Jawa. Kekuatannya dari mana? Kalau kekuatannya yang pakai Bismillahirrohmanirrohim itu berarti dari Aji Soko. Kalau yang pakai Sun Matek Aji Gusi Semar Mesem Mutmutako Inten itu berarti bukan Aji Soko. Berarti dari selain Aji Soko, mungkin dari Sang Yang Semar atau yang lainnya. Kalau yang sudah Sun Matek Haji itu kalau saya teliti ujung sanatnya sampai ke Sang Yang Sis, bukan Nabi Sis. Sang Yang Sis. Nah, cara-caranya bagaimana? Ya, saya sering didatangi orang bawa itu. Akhirnya lama-lama saya tolak. Nanti kalau saya layani terus dipikir saya nanti tukang ngersi keris, ngubah keris, jimat. Ayo, piye? Saya bilang kalau ingin tahu rahasianya ini nih loh, yang ada di jimat ini saya tanya caranya begini-begini cara pakainya. Wis tulisin dhewe tak dikte. Lek aras-arasen dikte ya wis handphonemu nyalakno rekaman aku. Nah, seperti itu. Itu yang dimiliki orang Jawa seperti keris, tombak dan sebagainya. Kalau mau merawat silahkan. Terus yang sering orang yang dari kubu lain itu datangi saya. Sampean itu ngaji kitab tasawuf, ngaji kitab tafsir, hadis, kok jeng lumpuhno keris, musyrik dia. Apane sing musyrik? Keris iki apa to? Besi halal apa haram? Ya halal. Gagangnya apa? Kayu itu halal apa haram? Ya halal. Terus ngarani musyrik apane? Ya ngene iki sing garekno nglalekno sampean nang Gusti Allah. Ya Allah, awakmu tanding keris tok wis lali Gusti Allah. Ndane lek tak kei dhuwit sak miliar. Podho terus kula jawab begini, saya jawab begini. Sampean ke Jakarta, tak sangoni 100.000 tok, jimatmu 100.000. Tatak gak nang Jakarta. Ambek tak sangoni 2 juta. Ayem dina awam.
Wong biyen di zaman kuno mbah-mbah buyut tahun 1800 kebanggaannya itu membawa keris. Mbah-mbah zaman saya kebanggaannya bukan bawa keris tapi bawa Innova, bawa Alphard, bawa Harley Davidson. Itu kan jimatnya orang sekarang. Kalau membawa keris ini haram, berarti naik Alphard itu juga haram. Karena itu jimatnya orang sekarang. Jadi itu kan keris itu kan status sosial nenek moyang di zaman dulu. Lek wonge sugih berarti kerise luke 8. Lek wonge biasa kerise luke 2. Lek keris digawe nang pertanian luke mok 2, kana motone gitu. Jadi itu sama dengan kita punya mobil mewah, itu kan lebih pede daripada nang dindi. Jadi ini atas nama kesederhanaan itu yang paling baik. Sederhana apa nih numpak beda 75 kok sederhana. Ya ini numpak Innova enek AC-ne adem. Poso ora mokel masih duline adem. Jadi kiasnya itu memegang keris dengan punya Innova sama saja. Kalau kita punya Innova akhirnya membanggakan diri, ya sama halnya dengan membawa jimat dan kita membanggakan diri. Ngaji kan bawa keris dulu. Ya ngaji kok keris, mboten napa-napa sing keris kok wae keris. Oh ngaji numpak Expander padha kali biyen ngaji numpak kereta kencana to. Nggih. Pun cekak. Nggih. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita pelajari di sore hari ini membawa manfaat barokah di dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa rabbina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al awwala majlisina hadza salahan wa awsatahu rahmatan wa akhirahu rahmatan wa nimatan wa takrimatan wa maghfiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa aftah baba kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika wa ulaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.